Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Salam hormat kepada Ketua Program Studi Ibu Muafiatul Hamdiah MPD. Salam hormat kepada dosen pengampu Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Perkenalkan, nama saya Serliosida, semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kejenuhan dan kesulitan belajar. A. Kejenuhan belajar. 1. Pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang mengakibatkan munculnya rasa lesu, enggan, tidak memiliki semangat atau tidak bergairah dalam mengikuti aktivitas belajar. Kejenuhan sendiri secara harfiah berarti padat atau penuh, sehingga tidak mampu lagi memuat apapun yang dimasukkan ke tempat tersebut. Kejenuhan belajar dapat dialami oleh siapa saja. Kejenuhan belajar banyak ditemui pada tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Kejenuhan dalam belajar sering terjadi dikarenakan terlalu lama aktivitas belajar, faktor kelelahan, tidak menguasai materi, ataupun gangguan peralatan belajar yang sulit dipahami atau diatasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kejenuhan belajar, yaitu bisa disebabkan karena faktor fisik, bisa terjadi karena kelelahan indera atau kelelahan fisik seperti mata yang mulai letih, ataupun bersumber dari kondisi mental. Faktor fisik lebih mudah diatasi, misalnya dengan istirahat, minum, dan makan yang bergizi. Lain halnya dengan faktor mental, tidak semudah seperti mengatasi kejenuhan karena faktor fisik. Faktor penyebab kejenuhan belajar diantaranya yaitu cara atau metode belajar yang tidak bervariasi, belajar hanya di tempat tertentu, suasana belajar yang tidak berubah-ubah, kurang aktivitas rekreasi dan hiburan, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Yang ketiga yaitu mengatasi kejenuhan belajar. Pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kedua, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang ketiga, melakukan evaluasi pada tiap akhir pelajaran. B. Kesulitan belajar. 1. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan adanya hambatan atau gangguan dalam belajar anak sehingga mengganggu suatu tujuan belajar yang harusnya dicapai karena kesenjangan taraf intelijensi dan kemampuan akademik. Secara harfiah, kesulitan belajar sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability, yang artinya ketidakmampuan belajar. Learning disability merupakan keadaan yang membuat individu kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar merupakan peserta didik yang belum bisa mencapai standar dalam belajar yang merupakan persyaratan dalam melakukan belajar pada tingkat selanjutnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Pertama, faktor internal yaitu faktor fisiologi dan faktor psikologi. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan cara melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami. Memberikan tes kemampuan intelijensi IQ khususnya kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat yaitu cara mengatasi kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar bisa dilakukan dengan cara medis, yaitu terapi obat, terapi perilaku, dan psikoterapi sportif. Pendekatan psikologal lainnya begitu juga dengan dilakukan pembinaan dan bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.